Oke, kita kasih naik ada Mas Fril Sah. Oke, Fril Sah. Ajaran Muhammad demo, iya, tukang demo dan mempersekusi orang, nah itu. Ya, Mas Fril Sah, silahkan nyalakan kameramu. Muslim atau Kristen, Mas Ril? Muslim, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Selamat malam, Bang Edis. Selamat malam, Mas Rilsah. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Yang mau saya sampaikan, tujuannya Bang Edis ini apa sebenarnya? Tujuan saya pertama-tama untuk menanggapi atau sebagai respon balik atas maraknya channel-channel orang-orang Islam yang sering membahas agama Kristen. Sekaligus juga saya memberikan ajaran Kristen yang sesungguhnya kepada kalian-kalian. Supaya apa? Supaya kalian lepas dari belenggu kesesatan agama Islam. Silakan. Dari mana Edis bisa tahu kalau Islam itu sesat? Kalau saya balikin Kristen sesat, Bo, kamu mau nggak? Dari apa yang saya pelajari di dalam sumber-sumber Islam itu sendiri, karena saya menghabiskan waktu saya 13 tahun lamanya mendalami agama Islam, sehingga saya tahu bahwa agama Islam itu tiada lain adalah kesesatan. Apa yang dipelajari tentang Islam yang mengatakan sesat? Yang saya pelajari Al-Quran, hadis, itu. Berapa juta manusia yang ada di bumi ini, berapa miliar, Islam pun banyak. Iya, mereka semua berada dalam kesesatan. Kalau mereka menganggap Islam itu sesat, mungkin sudah banyak yang tidak mau ikut agama Islam. Sudah banyak, Bang. Yang keluar dari agama Islam tuh sudah banyak. Justru yang lebih banyak itu yang masuk agama Islam. Datanya mana, Bang? Nggak usah cari data, media-media sosial. Nggak usah cari data di YouTube. Begini ya sudah, gini saja, kita spesifik saja gini. Anda mau saya buktikan kesesatan agama Islam? Buktikan. Baik ya. Nggak usah yang tinggi-tinggi ya, nggak usah yang tinggi-tinggi. Baik, gini aja, Bang, sederhana ya, gini. Nah, Bang, abang tahu jangan bilang kencing di jangan. Langsung dia lari. Bang, nanti tenang, Bang. Anda kan mau sebentar gini. Anda kan tanya sama saya, di mana kesesatan? Aduh, gimana kita mau diskusi kalau gini, Bang? Nanti belum saya menyampaikan, kamu sudah kasih turun. Bang, gimana kita mau diskusi kalau Anda aja ngomong terus? Anda kan mau nanya sama saya kesesatan agama Islam. Oke, gantian, Dis. Baik. Bang, tahu kencing hewan? Tahu, kencing onta, kencing babi, kencing anjing. Oke. Mau minum kencing hewan nggak? Mau saya. Itu kesesatanmu itu. Itu kesesatanmu. Karena kamu Islam maka kamu gini, kamu minum kencing hewan. Itulah bukti bahwa kamu itu sesat. Alias tidak waras lagi. Terus masalahnya apa? Coba dijelaskan. Masalahnya adalah kamu tidak waras lagi. Bagaimana mungkin kamu minum air kencing hewan? Gimana kamu ini? Sekarang boleh dong? Silakan. Kencing hewan, kencing manusia, kalau faedahnya untuk obat, apa masalahnya? Ya sudah, kenapa kamu tidak minum obat kencing onta? Mana ontanya ada di Indonesia? Nggak ada. Oke, sekarang gini. Saya membuat kamu sebuah untuk membuktikan bahwa kamu tidak asal berucap saja. Di sini kamu tinggal di mana? Ada nggak kebun binatang di situ? Banyak di sini kebun binatang. Coba pergi ke kebun binatang, buat video,
Lalu Oke. tampunglah air kencing onta itu, air kencing hewan, lalu kamu minum. Glok 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 gitu. Mana? Masalahnya di Indonesia nggak ada kencing Ada, onta, nggak ada, onta di- ada. Kalau Mana? misalnya abang main, bang, kalau misalnya main ke kebun binatang, taruhlah abang misalnya tinggal di Jakarta, pergi ke Ragunan, di Ragunan ada onta, ada di situ. Jauhnya saya mau ke sana. Ya, Dari makanya sini abang mau tinggal minum di mana? kencing onta, pergi ke Ragunan sana. Abang tinggal di mana? Tadi Kalimantan, Bang. Pasti di Kalimantan juga ada kebun binatang kan? Ada tapi nggak ada ontanya, Dis. Ada kotor siapa? Ada. Mana ada? Ada. Ada kebun binatang. Biasanya di setiap provinsi itu ada kebun binatang dan ada unta. Bahkan hewan-hewan yang dari manapun itu didatangkan. Memang udah seperti Yes. itu. Sekarang begini saja. Oke. Bukti bahwa kamu tidak waras adalah kamu mengiyakan bahwa kamu mau minum air kencing hewan. Itu kamu tandanya tidak waras. Manfaatnya, Dis. Kalau ada manfaatnya, kalau nggak ada buat apa? Baik, manfaatnya kencing hewan apa? Itu obat, ada manfaatnya. Dari mana kamu tahu kalau itu obat? Itu dari hadis. Dari Muhammad kan? Ya. Nah itu makanya saya bilang itulah yang menyesatkanmu. Baik, sekarang kita lihat tinjauan kajian medis ya. Medis. Saya akan buktikan nggak sama usah bilang kamu. medis. Medis dari mana? Sekarang Sata boleh nanya, Dis. Luh, medis dari mana? Gantian dong. Baik, Gantian. Sekarang baik. Nih, saya akan tunjukkan kepada kalian apa itu? kajian medis nih. Saya balikkan dulu kamera saya. Dulu ada. Aduh, Sebentar. Saya lagi ngomong. Oke, Saya lagi oke, ngomong. Nih, lanjut, Dis. baik. Saya tunjukkan. Nih ya, saya akan tunjukkan. Nih, saya balikkan, saya hidupkan dulu, saya hilangkan dulu background saya ya. Nih, nih, ini dari liputan 6 ya. Nih, cegah MERS. MERS, apa itu MERS? Nih, kita baca ya. MERS itu, nih, adalah penyakit. Badan Kesehatan Dunia memberikan peringatan mengenai bahaya minum urin unta. Hal ini terkait penyebaran sindrom pernapasan Timur Tengah yang disingkat MERS yang kian meluas hingga Korea Selatan. Mengutip laman independen, nah kau saja merokok kan? Inilah orang Islam nih. Memang orang Islam kayak begini. Kalau ngomongin Allah dan Rasulnya mereka memang seperti itu. Sambil ngerokok, tambahin bir coy. Kelok. Karena gue lagi ngomongin ketua gue nih. Nih ya. WHO ya, nih ya. Virus ini benar-benar menyebar ke manusia dari hewan. Menyusul laporan seorang pria terkena strain MERS karena memiliki unta dan sapi. Teori ini dan seterusnya nih. Ini kencing unta itu penyebab menyebarnya virus MERS atau penyakit MERS. Karena apa? Karena hobinya orang-orang yang datang ke Madinah sampai sana minumin kencing unta. Tar, saya balik dulu kamera saya. Itu sumber dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Silakan tanggapan kamu. Dari mana kamu tahu kencing unta itu malah obat? Malah itu nyebarin virus dan penyakit MERS. Silakan. Kalau saya balikin omongan kamu bisa saja itu supaya itu apa orang-orang Islam itu menjatuhkan dengan statement begitu, Dis. Maksudnya gimana sih, Bang? Itu dari kata-kata itu kan bisa aja disebarkan supaya orang Islam itu jelek. Bang, ini sumbernya liputan 6 loh, liputan 6. Emang ini sumbernya sumber Kristen atau bagaimana? Bisa aja itu dibuat-buat, Dis. Kok bisa aja itu dibuat-buat? Baik, kita buka lagi satu web lagi yang ini ya. Kita nggak usah pakai web-web yang ada urusan sama agama ya. Nih, lihat nih ya. Kita kasih lihat. Bentar. Nih ya, lihat nih.
Apa di sini dikatakan? Penyakit MERS, Middle East nih, respiratory syndrome. Ya, itu kepanjangan dari MERS. Salah satu penyakit pernapasan yang pernah merebak di berbagai negara selama 1 dekade di Middle East, Timur Tengah, itu adalah penyakit MERS ini. Apa penyakit MERS ini? Nah, ini. Lihat nih. Nih ya, nih. Disebarkan melalui urin unta. Nih, dideteksi pertama kali terdeteksi itu pada tahun 2012, lalu menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia. Walaupun dapat menyebabkan kematian pada 30% orang yang terinfeksi, penularan penyakit ini tidak semudah penyakit flu biasa dan seterusnya. Ini Faktanya Dis, faktanya mana? Orang Fakta meninggal, apa? orang Nggak. Itu kan didapatilah di sana orang jualan, mereka jualan kencing onta, kencing onta, kencing onta, kencing onta, dibeli orang Islam. Lu ya memang fakta kok. Orang-orang Islam pergi ke Madinah, sampai sana membeli kencing onta dan mereka minum di sana. beli kencing onta. Tanya mana? Jadi teman-teman, disangkain kita ini bohong ya teman-teman ya. Nggak usah tinggi-tinggi ngomong sama mereka. Tidak, Waduh. framing. Kamu ini mempojok-pojokkan orang, menjenjelekan orang. Katanya pergi ke Madinah beli kencing onta. Mana? Waduh, benar-benar. Baik, saya balik ke kamera saya. Ini kenapa saya bisa nyanyi lagu seperti itu? Lihat nih, ini lagunya nih. Waktu saya jalan-jalan ke Madinah. Nih, lihat nih. Nih, ini. Nih, ini nih. Waktu saya jalan-jalan ke Madinah. Itu lihat tuh. Kulihatlah sekumpulan onta. Kulihatlah di sana orang jualan, mereka jualan kencing onta. Kencing onta, kencing onta, kencing onta. Pencipta pun tidak. Muslim. Nih kencing onta. Nih tuh. Lihat tuh. Waktu abang jalan-jalan ke Madinah, di sana banyak orang jual kencing. Dan inilah akibat ngikutin ajaran Muhammad. Akhirnya apa? Air kencing saja diminumin. Ini nih. Kau pikir saya bohong-bohongan? Ini beneran bang, ini loh. Makanya kalau kamu mau ke Madinah besok naik haji, kamu di sana akan ada itu jalan. Ayo kita jalan-jalan ke Madinah. Ngapain? Kita melihat sekumpulan unta. Nah, ternyata di sana jual. Nah itu minum. Kelok. Lihat tuh. Oh, kelok. Ya orang yang botak ini tahu nggak? Kenapa dia senyum-senyum begini? Ini akibat dia mengikuti Muhammad. Jangan kau bilang saya memfitnah. Buktinya dia sehat. Dia enggak Masalah mati. dia sehat atau apa terserah, yang jelas betul yang saya bilang. Waktu onta, kencing onta, minuman jamaah muslim. Dikirain kita bohong, saudara-saudara. Gentian kita dis. Nah, silakan. Apa yang mau kamu bahas sekarang? Silakan. Tuhan kamu menikah apa enggak dis? Gimana? Tuhan kamu menikah apa enggak? Enggak. Maksudnya Tuhan Yesus? Ya. Tidak. Berarti kamu goblok baca Bible kamu. Tidak semuanya kau baca berarti. Kok bisa?
Coba buka di Google cari. Nggak usah kamu bilang. Coba lihat. Saya baca Bible bukan Google. Di Google juga Al-Quran, semua Alkitab itu ada di situ Ya dijelaskan. udah, yang mana? Injil apa, apa, surat berapa, apa, kitab apa, ayat berapa, pasal berapa? Biar saya baca. Saya lupa cuma ketik aja di situ. Yesus menikah apa tidak? Ketik aja Coba. gimana? Saya heran sama kamu. Kamu yang membawakan sebuah argumen, lalu saya yang suruh membuktikan argumenmu. Ini kamu gimana? Coba kamu ketik, tes dulu, ketik. Gini loh, Mas Ril, kamu kan membawa satu tuduhan bahwasanya kata kamu Yesus menikah, betul? Kamu kalau mau buktinya buka sendiri di Google. Kok jadi Karena saya yang membuktikan? Ini gimana sih kamu ini? Kamu ngerti nggak teori-teori sebentar, tenang. Gini, Mas Ril, sebentar. Di dalam sebuah pengadilan, orang yang menuduhkan sesuatu, dialah yang membuktikan. Beban pembuktian itu ada di dia. Kok bisa kamu menuduh Yesus menikah, lalu saya yang suruh membuktikan Yesus menikah? Makanya saya bilang kurang-kurangin benturin kepala kamu ke ubin. Yesus bilang Magdalena. Ya udah, mana ayatnya? Nah, cari di Google ayatnya, nggak usah saya cari. Di Google. Ya teman-teman yang seperti inilah teman-teman yang saya maksudkan. Kenapa saya harus punya channel teman-teman? Kenapa saya harus memiliki mempunyai channel seperti ini untuk menyadarkan orang-orang seperti Mas Ril ini. Tapi percayalah teman-teman, Mas Ril ini adalah korban daripada fitnah murahan yang dilontarkan oleh Nandar dan kawan-kawan. Kamu aja fitnah kok. Saya fitnah apa, Mas Ril? Nah, gantian aja kita ngomongnya. Sebentar, saya fitnah apa? Oke, gini, gantian dulu, saya denger dulu. Sebentar, saya fitnah apa? Buktikan dulu, saya fitnah apa? Kamu fitnah-fitnah Muhammad, kamu fitnah-fitnah agama Islam, kamu fitnah-fitnah. Yang mana? Tunjukkan satu contoh. Banyak, video-video kamu itu sudah iya, banyak. Satu contoh saja, jangan banyak-banyak. Tidak usah lagi, tidak usah banyak ini. Aduh, gimana sih? Mas Ril, gini loh. Saya ini kan mempelajari agama Islam kurang lebih 13 tahun lamanya. Sudah? Nggak mungkin, bohong kamu. Loh, kok bohong? Makanya saya bilang sama kamu, coba kamu tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam apa? Orang kalau sudah mempelajari Al-Quran 13 tahun, hadis-hadis 13 tahun, dia tidak mungkin menghujat-hujat agama orang. Sebentar. Saya mau sebentar, sabar. Coba gimana itu? Sebentar. Saya mau naikkan dulu ini teman saya ini. Nah, biar waduh. Sebentar. Nggak usah pakai bantuan, Dis. Bukan pakai bantuan. Bukan masalah pakai bantuan. Kamu bantuan. Kita aja dia nggak mau bisa naik. Jiji. Baik, gini saja Mas Ril. Kamu saya beri kesempatan untuk menulis dulu apa fitnahan saya terhadap agama Islam supaya ketika kamu naik di sini kamu tidak kesulitan menunjukkannya. Oke, besok naikin saya lagi ya, besok ya. Jangan besok. Kamu saya turunin bentar. Terus kamu tulis fitnah edis terhadap Muhammad 1, 2, 1 aja lah. Baru nanti kamu naik lagi sini, gimana? Bilang aja kalau saya mau diturunin, Dis. Saya belum bertanya, belum apa. Loh, kamunya sudah bertanya tadi. Kamu bilang sama saya Yesus menikah. Saya suruh kamu buktikan, tapi kamu suruh saya membuktikan. Mana sih? Ya udah, kamu dibawa dulu. Nanti kamu naik lagi. Nanti setelah kamu naik, saya ini kan. Habis kamu udah mau debat, nurunin. Nggak mau debat gimana? Teman-teman, banyak orang di luaran sana itu yang menerima informasi-informasi yang ngasal, tidak berdasar. Nah, umat Islam itu adalah umat yang memang seperti itu tabiatnya.
Padahal sudah diinformasikan loh oleh ajaran mereka sendiri. Jikalau ada seorang kafir membawa kepada kalian sebuah informasi, maka janganlah kalian langsung menolaknya ataupun kalian langsung menerimanya. Setidak-tidaknya kalian itu harus mempelajari dulu. Boleh asal-asal ini, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Saya mengajari orang-orang Islam ini supaya kalian itu familiar dengan ajaran-ajaran kalian sendiri. Nih, ada sumber-sumber agama Islam yang mengatakan demikian. Nih, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan supaya kalian tahu nih. Ya,